bersih. Karena kalau tidak terjaga, ngeri banget. Membayangkan masuk neraka, ngeri banget ya. Kalau imannya nggak baru terus, nggak dicuci 5 kali sehari, nggak dibersihin seminggu sekali, nggak dicuci lagi sebulan sekali, tidak setahun sekali, kayaknya jadi apa ini? Padahal hidup itu kan cuma untuk ibadah, bukan untuk yang lain-lain. Naik mobil ditujukan untuk ibadah, naik motor ditujukan untuk ibadah, menikah dan sebagainya. Jadi di dunia ini itu beramal saja. Kalau di akhirat nggak ada amal lagi, cuma menikmati aja. Menikmati istri, menikmati suami, menikmati makanan, pokoknya cuma menikmati saja. Kalau di dunia payah. Alhamdulillah, hanya orang istiqomah saja yang insya Allah imannya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita inayah. Ibu tahu inayah? Ada yang namanya inayah? Bapak tahu hidayah Pak? Kalau hidayah tahu ya? Hidayah Al-Quran, hidayah akal, hidayah insting itu hidayah, taufik hidayah. Kalau hidayah apa? Tantan mikir. Oh, ini orang mau olahraga di situ, mau membantu orang sama teman-temannya, nggak enak nih pakai jilbab baru-baru aja. Aduh olahraga lu ngapain juga lu ngaji? Kapan lagi kita suka-suka nih? Ada dia loh, cewek nih. Begitu dia turun di depan, apa itu namanya? Taman kota. Entah kenapa, nyeri rasanya. Terus dia berjalan ke masjid, itu wilayah. Jadi Allah yang membelokkan gitu. Inayah itu kayak gitu. Mau ngomongin orang, kayaknya pengen gatel tapi malah nasihatin orang, gak jadi ngomongin orang. Kenapa orangnya seperti ini? Karena tauhidnya terjaga, selalu mengharap ridho Allah. Itu husnudzon, berbaik sangka terus ke Allah. Ketika dia mau berlaku buruk, gak jadi. Doa seorang istri kepada suaminya yang cinta kepada suami karena Allah, dia mendoa, ya Allah selamatkan suamiku dari korupsi, pandangan matanya dari perempuan lain dan sebagainya. Dikabul Allah. Suaminya mau gimana gitu, ingat istrinya di rumah, diajak makan teman perempuannya, makan di rumah. Inayah gitu kan ya. Inayah itu bukan menjaga diri. Kalau menjaga diri itu dia memang menjalankan hidayah, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Haram nih tinggalkan, itu menjaga diri. Wajib ngaji, dia mengaji, itu menjaga diri, itu melaksanakan
melaksanakan syariat. Tapi ini dia dibelokkan oleh Allah gitu loh. Kalau rahmat petunjuk dari Allah. Ini kita sudah mengharap rahmat nih. Dengerin tausiah tersinggung, itu rahmat itu. Setelah tersinggung menolak, sesat. Abu Jahal gitu. Tersinggung menerima, nah itu barokah. Kalau inayah itu kita nggak berharap apa-apa, tapi alhamdulillah untung gue kesini. Gitu. Tadinya mau ngapain, bahkan dia juga nggak tahu mau berbuat jahat, tapi ada kesempatan nggak jadi berbuat jahat. Kalau anak kecil dituntut selamat ya, ini menuntut Allah ya, malaikat yang menuntut. Maka berdoa ya Allah, berikanlah hidayah kepada keluarga. Kalau kita nggak tahu inayah ya, begitu diberi inayah, nyesel gue. Coba tadi ke lapangannya, ngaji, sebel jadi kesinggung gue, nyesel gue. Itu nggak dapat inayah, itu menolak inayah. Mesti alhamdulillah nggak rencana pengen kesini. Pas ke masjid jadi tahu, baru pakai jilbab. Di masjid dibahas jilbab, jadi mantap nih, taufik hidayah. Tuh. Nah, orang-orang seperti ini kalau tidak mampu ya menjaganya, yaitu tauhid, menjaga tauhid, tidak memahami indikator-indikatornya, meleset itu. Pergi haji, nyesel gue. Kenapa duitnya pakai pergi haji, padahal teman-temanku pada beli motor baru, pakai haji plus segala. Nyesel gimana panas lagi. Karena nggak tahu indikator. Mudah-mudahan pagi ini menambah ketauhidan kita kepada Allah. Karena dengan tauhid itulah kita terbimbing. Bukan karena ibadah kita ingin ke surga, bukanlah ya ibadah ke surga atau bakalan. Tapi karena rahmat Allah, karena inayah Allah, karena rahmat Allah kita beribadah. Bukan karena ibadahnya itu sendiri kita ke surga, tapi kita beribadah karena inayah Allah. Udah tahu sholat itu wajib, kok susah sih sholat? Ini dari ringan aja, itu taufik. Itu taufik. Tapi ketika mau melenceng nggak jadi itu. Alhamdulillah, untung ketemu kamu, jadi aku kesini. Itu hidayah dari Allah. Sulit nggak daripada? Gampang ya. Makanya dia suka ngambek sama anak yang nggak mau ngaji, nggak mau sholat, terus aja nasihati. Inayah Allah yang membelokkan dia. Inayah Allah yang meluruskan tauhidmu. Jadi jangan sombong dengan ibadah yang banyak. Allah nggak akan melihat itu. Tapi orang yang benar-benar menjaga tauhidnya, inayah Allah datang kepada dia. Selamat terus. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada orang yang mengajarkan hidayah kepada kita. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang umroh, alhamdulillah. Bersama Haji Muhammad Baik Alimu. Kenapa selalu saya sebut? Supaya ibu bapak mengenal saya. Kalau sholat ingat saya, mendoakan. Kalau doa itu dikabul, beruntung saya. Kalau nggak dikabul, balik lagi kepada yang berdoa. Nggak ada ruginya orang beriman saling mendoakan. Materi sebelumnya kita udah bahas ya. Satu unsur penting dari keimanan adalah ma'rifah, mengenal terhadap semua hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Apa saja ma'rifat itu? Wajibul wujud. Allah ada, yakin? Allah menyaksikan, yakin? Makanya orang seperti ini selalu takut kepada Allah. Gak takut sama istri, sama suami. Enggak. Gak berani ngomongin orang itu karena takut sama Allah, bukan takut sama orang itu. Yang kedua, rububiyah Allah. Bahwa Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir, Allah Maha Pencipta, Maha Mengatur, yakin benar. Allah Maha Pemilik, maka
Maka orang seperti ini nggak takut miskin, nggak takut kaya, karena udah jelas rezekinya seberapa. Dan orang seperti ini nggak bakal ngambil rezeki orang melalui gratifikasi lah, korupsi lah, korupsi ngambil apa itu? Amplop komisi itu korupsi juga, riba ya. Riba, dan tidak mau ngambil harta atau rezeki orang dengan cara seperti itu, menipu dan sebagainya. Yakin rububiyah Allah, makrifat terhadap rububiyah Allah, yakin perintah itu dari Allah, maka dia tidak mau diperintah selain yang memerintahkan menjalankan perintah Allah. Istri begitu taatnya sama suami ketika diperintah taat kepada Allah, maka tidak ada itu suami durhaka pada istri, tidak ada. Yang ada istri durhaka pada suami, suami durhaka pada Allah. Gitu. Kenapa cengengesan? Oh iya katanya. Aku suami enak aja, malam Jumat dia minta melulu, pas aku malam Senin minta dia nggak mau. Dolim enggak, dia rugi. Kalau kamu nolak, kamu yang dosa. Kalau suami menolak cuma rugi, kalau kamu mah dosa, durhaka. Kenapa dia makrifat kepada rububiyah Allah? Diperintah Allah begini, dilakukan suami, kamu taat kepada Allah. Suami mentaati Allah, beruntunglah punya suami yang yakin dengan rububiyah Allah. Kemudian makrifat kepada asma Allah yang 99. Bahkan sering dinyanyikan sifat 20 asma Allah yang 99 dan sifat-sifat Allah. Wujud tidak baqa, Diamu ini tandanya ibu-ibu banyak pengajian ketimbang bapak-bapak. Lagu anak-anak sifat Allah aja gak apa-apa, gimana mau menjalankan apalagi yang enggak. Kalau dia nggak tahu ini minuman enak, dia nggak akan berpikir meminumnya itu. Tapi kalau paham, seger, jeruk loh, coba, nggak usah dicoba, emang buat tahu rasanya seger. Mau cuma dikit, paham dia, maka dia minum. Alhamdulillah, enak banget pagi ini. Jarang pagi dapat jeruk begitu. Itu kepada asma Allah, Al-Khaliq, Al-Qadir, Al-Jabbar. Maka berdoa dengan asma Allah cukup bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Rasul, ya Rasul. Dia minta rezeki dan ingin rezekinya bersih. Doanya cuma gitu doang. Ya Rasul, ya Latif, ya Qayyum. Bukan cuma hafal, bukan hafal. Ya Latif, ya Qayyum. Hafal sampai mulutnya berbusa, nggak berbuah apa-apa. Tapi paham dia. Ya Latif itu apa, ya Qayyum itu apa, ya Qadir itu apa, ya Hadid apa gitu. Jadi kalau mau cari rezeki cukup dong. Ya Razzaq, ya Razzaq. Ada kata-kata sebelumnya Allahumma barik lana bima razaqtana. Itu kata-kata yang memotivasi kita. Meminta itu kepada Allah yang memiliki 99 nama dan 20 sifatnya itu. Nah, kita makrifat itu, paham tentang itu. Makrifat itu paham, tahu. Kemudian makrifat kepada uluhiyah. Uluhiyah itu dia berserah diri hanya kepada Allah saja. Kenapa sholat, sujud begitu? Ya karena aku bersujud kepada Allah, bukan karena karpetnya baru. Ngapain ke Asyarif? Karpetnya gatel. Begitu baru, rajin ke Asyarif. Iya karena karpet itu mah. Jadi dia bersujud karena paham betul. Nah kalau bersujudnya begitu, bergaul, berekonomi, berpolitik, bernegara, tunduk kepada Allah, itu uluhiyah. Maka
Orang yang paham kepada makrifat terhadap uluhiyah Allah, dia takut bermaksiat kepada Allah, sehingga karena takutnya itu dia sering mendapat inayah. Selamat terus gitu loh. Mobil kenceng bang. Kenapa? Karena mengejar waktu, menyenangkan orang lain, menempati waktu, macet begitu lolos dia kenceng naik mobilnya. Bukan ugal-ugalan, kenceng. Sudah sampai bayar tol. Tadi gue melewati apa aja ya? Yo, ngeri banget. Biasanya nggak berani 120, 180 lewat aja gitu. Inayah. Karena tujuannya ingin menyenangkan orang lain, takut tidak tepat waktu dan sebagainya. Karena Allah bukan biasa tepat waktu. Masa telat, malu dong macam-macam. Itu karena gue, bukan karena Allah. Oke. Makrifat kepada Allah sudah dibahas pada sisi sebelumnya. Artinya kita sudah mengenal Allah, jadi kita sudah bertauhid kepada Allah. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang bertauhid kepada Allah, sama sekali tidak percaya yang syukur, apalagi patung-patung. Satu hal penting yang harus diperhatikan, indikator apa yang membantu kita memastikan bahwa tauhidullah, tauhid kita kepada Allah dalam keadaan baik. Ini orang pulang dari umroh, waduh tauhidnya mantap. Apa iya? Jangan-jangan dia bangga, gue umroh tiap bulan. Sehingga nggak umroh pun rambutnya digundulin supaya kelihatan umroh. Jangan-jangan begitu. Hitam-hitamkan jidatnya supaya kelihatan ahli sholat. Padahal sholatnya karena karpetnya empuk udah suka, karpetnya kasar supaya hitam. Atau memang jidatnya hitam karena dia ahli sholat kan gitu. Ya. Nah, indikator tauhidullah itu orang yang sudah memiliki tauhid kepada Allah akan ada dalam dirinya indikator-indikator dalam aplikasi sikapnya. Antara lain indikator itu apa ya? Bahasa gampangnya saya ngerti, oh ini indikasinya ini, indikatornya ini, indikasinya ini gitu loh. Mudah-mudahan gampang ya. Indikator. Jadi dalam mengaplikasikan amalnya, sikapnya antara lain mencintai Allah dan mengharap cintanya. Gitu lah. Ini indikatornya. Jadi orang yang mencintai Allah dan mengharap cintanya. Kan banyak orang cinta sama Allah, padahal Allah nggak cinta sama dia. Haji berkali-kali, sedekah di mana-mana, sholat nggak pernah lupa berjamaah, tapi Allah nggak cinta sama dia. Ih rugi. Apa namanya, bertepuk sebelah kanan, nggak ada bunyinya. Jadi dia mencintai Allah dan mengharap cintanya kepada Allah. Ketika dia cinta kepada Allah, dia meninggalkan maksiat. Ketika dia tinggalkan maksiat, malah dipecat dari perusahaan. Dia bersyukur, alhamdulillah, Engkau Maha Tahu ya Allah. Mungkin saja pekerjaan ini tak baik untuk husnuzon. Karena Allah tidak suka hambanya ke neraka, tidak suka. Yang bikin neraka Allah, yang bikin surga Allah, tapi Allah tidak suka hambanya ke neraka. Gitu. Nah, jadi indikasi kita berjilbab, berkerudung, mengaji karena cintanya kepada Allah. Takut kepada Allah, al-khauf minal jalil. Tidak ada takut yang lain kecuali takut sama Allah saja. Kemudian menangis karena takut dan ingat kepada Allah. Istriku nggak tahu aku berbuat jahat. Kalau aku ngomong sama dia, wah kacau, nangis dia. Aduh, istriku nggak tahu nanti di akhirat aku dibakar di neraka. Istriku cuma menyaksikan saja kali aku dihisab. Suamiku, anakku, maaf ya, mama
dolin dan sebagainya. Dia sholat sendirian nangis, bukan nangis berjamaah. Kalau begini aku bisa bikin nangis kalian. Aku aja berdoa, nangis pasti deh. Bukan nangis yang itu nangis karena ikutan aku gitu. Karena terharu. Ya Allah, ikut nangis kalau digituin pasti. Bukan itu nangisnya, karena takut kepada Allah itu. Makanya kalau berzikir berjamaah hati-hati, gak usah nyiapin sapu tangan. Itu berarti gue pasti nangis nih. Bukan itu, nangis karena Allah itu begitu ingat, nangis. Subhanallah, maha suci Allah. Dari tidak melihat, dari tidak mampu. Maka Nabi Muhammad disorokan itu subhanallah, maha suci Allah. Jadi kita ini apa sih borok kita nih di tempat-tempatnya juga pasti ketahuan sama Allah kan gitu. Jadi kalau nangis itu karena takut kepada Allah, bukan nangis ikut-ikutan. Bukan nangisnya anak kecil kan. Kemudian selalu mengharap rahmat Allah. Tadi ada Ustaz Rahmat baca Quran, menyampaikan rahmat. Tuh pas banget ya. Rahmat Allah itu petunjuk. Rahmat Allah itu kasih sayang. Pengen dikasihi Allah karena cinta sama Allah, mengharap kasih sayangnya. Kalau kita cinta sama anak kita, ini anak ya. Berapa umurnya? Kalau anak ini main-main listrik, takut nggak ibunya anak itu tersebut? Terus gimana? Dilarang, jangan, sini. Anak ini mau terbakar misalnya atau mau jatuh ke jurang, bisa berenang nggak? Nggak bisa. Anak ini di pinggir kolam, jangan, sini. Gitu kira-kira. Tapi anak ini mau ke neraka kamu, malah kamu udah naik. Merayakan Valentine, ulang tahun, membuka perut dan jilbabnya karena utang Indonesia ini. Mau terbakar neraka kamu jerumuskan, bukan kamu tarik. Kamu saja ingin selamat dari neraka Allah, maka kita berharap rahmat. Dipaksa, maka kita harus apa? Menasehati dan memaksa anak kita untuk tidak kecemplung ke dalam jurang, kesetrum, kebakar. Coba anak sebesar ini bawa kunci mobil. Pinjam kunci mobilnya. Mau ngapain? Pokoknya pinjam deh, mama. Mau ngapain kamu? Aku udah bisa ngidupin. Kasih enggak kunci mobil? Oh, kalau saya enggak bisa ngidupin, bahaya dia bisa ngoper selera dan sebagainya. Enggak. Anakku mau ke neraka, kamu turutin. Nggak mau pakai jilbab kan? Iya, nggak apa-apa. Emang kamu cantik, pantas nggak berjilbab. Ibu macam apa ini? Kamu aja nggak mau anakku terjerumus. Kamu tidak mau terjerumus, maka mengharap rahmat, kasih sayang dari Allah. Bentuk kasih sayang itu nasihat. Ketika dinasihati tersinggung, kamu sedang mencintai Allah. Kemudian kamu ikuti nasihat dari Allah itu. Kamu ikuti aturan agama. Allah ridho kepadamu. Karena kamu ditakdirkan Allah dengan jadi perempuan, itu qadha. Kamu jadi laki-laki, itu qadha. Gak bisa merubah kita itu. Laki, perempuan, hidup, mati, jodoh, itu qadha. Gak bisa berubah. Seneng nih aku jadi perempuan, tapi wajib berjilbab. Kamu pakai jilbab, Allah ridho sama kamu. Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada orang-orang itu perempuan. Allah ridho kepada orang itu laki-laki. Warabu'an, karena kamu ridho kepada Allah. Habis itu jaga agar kamu jadi orang bertakwa. Maka tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, minta kepada Allah, bukan kepada perasaanmu. Lu gimana ya? Belum siap. Udah punya duit atau nggak pergi haji? Belum siap. Itu bergantung kepada perasaan. Bergantung nggak kepada Allah? Inilah indikasi. Tauhid kita benar, Allah ridho, termasuk orang bertakwa. Ini indikasinya. Mencintai Allah dan mengharap cintanya, takut kepada Allah, meninggalkan maksiat, menangis dan takut ingat kepada Allah, introspeksi, selalu mengharap rahmat Allah karena dia lemah. Dia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia mengharap pertolongan dari Allah. Bisa jadi datang dari ustaz, dari pengajian.
maka selalu mendatangi tempat keluarnya rahmat, yaitu majelis-majelis pengajian. Ridho terhadap keputusan Allah, senang, qanaah, jadi perempuan, jadi laki-laki, nerima perintah Allah. Kemudian dia bertawakal kepada Allah, selalu menjadikan Allah sebagai petunjuk jalannya, dan ikhlas karena Allah. Dan bahasanya ikhlas ya, ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Kemudian yakin dengan janji Allah. Kita melakukan ini akan dapat surga, yakin. Kita melakukan ini akan ke neraka, yakin. Taqwa ya, yakin. Tadarru, yakin. Waridho bil qalil, yakin. Walaupun miskin, Allah yang memberikan kekayaan kepada kita. Miskin tapi kok pergi umroh, miskin pergi haji. Dari mana duitnya? Dari DKM. DKM dari mana? Dari jamaah. Jamaah kenapa bersedekah? Karena bimbingan Allah. Dasar rezekimu kamu pergi umroh. Aku juga begitu. Nah, waduh, panjang ini. Wah, kalau udah habis, ya depan diterusin ya. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharap cintanya. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingannya itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cinta, ya, amat sangat cintanya kepada Allah. Orang mencintai motornya, ketika motornya dicolek sama anak, baru dicuci. Ketika mobilnya diraba anaknya, tapak tangannya, jengkel itu, mama ini anak nih. Dia yang nyuci, anaknya pegang mobilnya, kotor dikit, ibunya dimarahin. Anakmu nih, mobil udah bersih, kotorin lagi. Cuma kulit mobil. Sampai begitu, mereka. Kenapa dia begitu? Karena mobilnya dia boleh ngereti. Udah haram lagi, kayak gitu lagi. Maksudnya cintai itu mobilnya melebihi Allah. Tapi dia cinta sama Allah juga seperti mencintai mobilnya gitu. Oh, ini dia kalau poligami Allah gitu. Tapi ini Allah di poligami gitu. Ada cinta lain, sesembahan lain selain Allah. Jabatan, harta, istri, anak. Apa itu cinta? Tahun berapa ya kita bahas ini? Waktu itu bulan Maulid. Cinta Rasul. Judulnya Cinta Rasul. 3 tahun yang lalu kalau masalahnya. Cinta Rasul. Cinta, apa sih arti cinta? Apa arti cinta kita kepada Allah? Imam Al-Azhari berkata, arti cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya adalah mentaati dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Imam Al-Baidawi berkata, cinta adalah keinginan untuk taat. Banyak anak perempuan hamil duluan dihamili ke pacarnya. Kenapa? Karena cinta sama pacarnya itu, dan dia taat di apa-apain. Kenapa? Karena cinta, cintanya salah. Jadi memang pandangan para ulama itu nggak salah. Kenapa dia begitu? Karena mencintai. Syekh Al-Zujaj berkata, cinta manusia kepada Allah dan Rasulnya adalah mentaati keduanya dan ridho terhadap segala perintah Allah dan ajaran yang dibawa Rasulullah. Itu cinta. Nah, bentuk cinta kepada Allah itu bagaimana? Taat kepada Allah, ridho kepada ketetapan Allah, meneladani Rasulullah.
Firman Allah surah Al-Imran. Bisa bacanya Bu? Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atiiullah wa rasul wa in tawallaw wa innallaha la yuhibbul kafirin. Sadaqallah. Artinya taati Allah dan Rasulnya. Wa in tawallaw, jika kamu berpaling, fa innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, tidak mencintai orang-orang yang kafir. Sudah beriman kepada Rasulullah kemudian kafir lagi. Bagaimana wujud cinta dan ridho kepada ketetapan Allah? Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin, dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Sholat 5 waktu itu pembeda bagi manusia kafir dan mukmin. Tapi kamu berpandangan, yang penting hatinya. Aku gak sholat, yang penting hatiku eling sama Allah. Nah, ngapain sholat jengkang-jengking? Pacaran juga, selingkuh juga. Beda. Sholat itu ada yang khusyuk, ada yang sahun. Itu sholat yang sahun. Kalau nggak sholat kafir. Gitu. Jadi ada ketetapan sholat 5 waktu. Begini caranya. Yang penting hatinya. Mana ada sholat hati? Yang penting nggak usah pakai jilbab, yang penting hatinya. Ada nggak toko jualan jilbab hati? Nggak ada. Jilbab itu zahir. Ketetapan Allah begitu. Bagaimana wujud cinta dan meladani Rasulullah? Surah Ali Imran ayat 31. Catat aja suratnya, surah Ali Imran ayat 31. Yang tadi ayat tawallau 32, ini 31-nya. Qul in kuntum tuhibbunallah, ya, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Gitu ya. Katakanlah, qul, jika kamu benar-benar mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, jika kamu benar-benar mencintai Allah. Ngomong gitu. Ngomong Allahu Akbar, subhanallah, ngomong. Ya. Niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Radhiyallahu radhiyallahu rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho Tuhanmu Allah, Muhammad Nabi ya. Ridho enggak? Nah, kalau udah ridho ikuti apa ketentuan-ketentuanmu, ya. Itu Allah Maha Pengampun. Dulu kamu kafir, ahli neraka, kamu beriman, menjalani perintah-perintah Allah yang dibawa Rasulullah, mentaati Allah dan Rasulnya. Allah Maha Penyayang, mengampuni dosa-dosamu, memasukkan kamu ke surga. Padahal dulu kamu orang yang menghukumi orang yang masuk Islam, dibunuh, dicaci, dimaki, dikejar. Kemudian dia masuk Islam. Siapa? Khalid bin Walid. Ibu-ibu kalau pergi umroh, cari umroh yang bukan ngajak belanja,
Tapi belajarnya ada waktunya. Tapi yang mengajak kepada penjelasan di sakinah, ya, sakinah bani sa'adah. Gitu. Di situ kalau dijelaskan, ya, benar-benar kita cinta banget sama Rasulullah. Orang yang menolong Rasulullah, ya, dan para sahabat dan sebagainya. Kalau kita sampai ke Hudaybiyah, di situ dijelaskan tentang perjanjian-perjanjian dan kita paham kenapa Islam sampai ke sini. Itu jasa orang-orang Aus yang masuk Islam. Suku Aus masuk Islam digabungkan dengan Khazraj, mereka jadi kaum Ansor. Nah, kaum Ansor inilah yang membela Islam, yang siap mati karena engkau ya Rasulullah. Kenapa? Karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ridho akan Allah, mencintai Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kayak apa gitu kan? Kalau dari ibu gimana? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu aja ya, kalau mau cerita ya aku ya. Oke, meneladani Rasul dalam bentuk mentaati, yaitu melaksanakan apa saja yang diperintahkan dan meninggalkan apa saja yang dilarang. Apa yang diperintahkan Allah? Dicontohkan oleh Rasulullah, ikuti Rasulullah. Sholat itu begini, berpakaian itu begini, berpuasa itu begini, berjihad itu begini, berekonomi itu begini. Udah ikutin. Karena Rasul adalah hukum, Rasul adalah rahmat, Rasul adalah siratal mustaqim, petunjuk kepada siratal mustaqim. Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Yang pertama, meneladani Rasul dalam bentuk taat. Yang kedua, mengikuti jalan Rasul, yaitu siratal mustaqim. Surah Al-An'am ayat 153. Nah ini sudah benar. Ya. Mana bacanya Bu? Wa anna hadus siratal mustaqim. Ya. Mustaqimah, ya. Dan bahwasanya yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Wa anna hadus siratal mustaqimah. Betul bacanya itu. Nah. Dan bahwasanya yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'u, apa itu? Tattabi'us subula, dan jangan ikuti jalan yang lain. Oh, gitu. Jangan ikuti jalan yang lain. Bahwa riba itu haram, iya. Tapi kalau sekarang udah pakai riba, gimana punya rumah dong? Gak bisa membangun negara tanpa bunga bank, tanpa riba. Nah, itu jalan lain itu. Jangan ikuti jalan yang lain. Baik. Ahallallahul baik wa harrama ahallallahu baik wa harrama riba. Aku beneran, dia juga beneran. Aduh, kalau ada sedikit aja ujub di hati begitu tuh. Jadi imam sholat, malu masa hari itu cuma kuliah dan buku. Panjangan dikit Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, waladhdallin. Begitu masuk situ suratnya apa ya? Mikir. Panjangan dikit Biasanya imam di sini, qul ya ayyuhal kafirun. Aku panjangan dikit Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Padahal hafal tiba-tiba hilang. Rasulullah. Kenapa? Ada khusyuk di hati. Hati-hati.
Itu kayak tadi tuh, Allah. Itu baru ada kesombongan dikit aja, apalagi benci kepada Al-Quran. Bisa jadi melafazkannya benar, tapi kamu mengingkari. Baik. Penutup, cinta kita kepada Allah adalah wujud dari tauhid Allah. Tauhid kepada Allah. Mengharap Allah mencintai kita. Kita cinta setengah hati sama Allah, sampai digunduli begini, pergi ke Mekah umroh. Ini Allahnya nggak cinta sama kita. Gimana? Kita pergi umroh dengan duit haram, pergi haji dengan duit korupsi. Setengah mati mencintai Allah. Allah nggak cinta lah kamu caranya begitu. Gak pakai ketetapan Allah, gak meneladani Rasulullah, ini nggak dicintai. Belakang apa-apa. Nggak apa-apa lagi, boleh. Dirinya nggak boleh nimbun. Kan zulma. Di orang yang menimbun harta, menimbun harta itu emas, menimbun emas, gitu. Dan dia bersedekah, berinfak, dia berdosa. Kenapa? Kan zulma, menimbun harta. Dia tidak menimbun harta, tapi uangnya banyak. Uangnya 500 juta, 1 miliar, ya. Dan dia bersedekah. Dia termasuk bukan penimbun harta. Kenapa? Karena uangnya itu ditujukan untuk membangun rumah, pergi haji, dan beli mobil. Jadi dia numpuk uang untuk pergi haji, beli mobil, membangun rumah. Di saat diminta sodako dan infak, dia keluarin infak sodako. Dia tidak termasuk kanzul mal. Dia tidak menimbun, kecuali yang ditimbun adalah emas, uang riak, uang dirham dan emas. Kemudian dia mengeluarkan zakatnya. Itu penimbun harta. Karena nabung dalam Islam itu haram, kecuali untuk sesuatu tujuan. Yang pertama, seperti nggak beriman saja kepada Allah. Anak-anak makan apa nanti kalau aku nggak tinggalkan harta? Padahal pemberi makan bukan kamu. Justru hartamu itu mengantarmu ke surga, menjadi teladan bagi anak-anakmu. Berat ya memahami ini. Berat kalau nggak ngalami. Lain waktu kita bahas lebih mendalam ya. Ini indikator-indikator saja. Mengharapkan Allah mencintai kita. Ada 3 bentuk cinta Allah kepada hambanya, yaitu berupa ampunan, ridho, dan pahala. Diampuni dosa-dosa. Kenapa? Allah ridho sama kita. Istri yang taat pada suami, keluar rumah izin suami, keluar rumah berjilbab, menyusui anak. Ketika hamil, derajatnya lebih tinggi dari seorang suami 1 derajat. Ketika melahirkan, derajat istri naik 2 tingkat di atas suami. Ketika menyusui, mendidik anak seperti ini, sampai bajunya juga sama. Maksudnya supaya anaknya solehah gitu. Maka derajatnya 3 tingkat di atas suami. Itulah para istri. Ummuka. Ibumu. Kenapa? Karena ibu rela ridho hamil. Allah ridho kepada kamu, maka Allah mengampunimu dan kamu diberi pahala dari memandikan anak, mengeluturi dia, memasak, meminyakinya. Suami gimana pahalanya? Bekerja, mengaji, berdakwah, setara ya. Istri yang hamil, melahirkan, mengurus anak sampai soleh dan mengatur rumah suami, setara dia dengan suami yang mengaji, berdakwah, bekerja, berdakwah, mengaji. Maka laki-laki yang penuh hawa nafsu adalah laki-laki malas bekerja. Malas itu hawa nafsu. Malas mengaji, hawa nafsu. Malas berdakwah, hawa nafsu. Hawa nafsu bukan seks saja. Seks itu bukan hawa nafsu.
Seks itu untuk memperbanyak keturunan, maka dikasih seks enak, menyenangkan supaya punya keturunan. Kalau seks itu menyakitkan, kayaknya nggak akan ada keturunan deh. Supaya hamil kamu digebukin perutnya sampai benjol, nggak ada yang mau hamil. Nah, jadi seks bukan untuk kesenangan, untuk memperbanyak keturunan. Caranya nikah, maka Allah ridho. Orang yang nikah diampuni dosa-dosanya dan dapat pahala. Gitu. Ini apa ini? Bentuk cinta Allah kepada hamba. Semoga kita bisa meraih semuanya. Masalah masih ada menit. Itu ada amplop biru. Itu dari Badan Wakaf. Wakafkan harta nih untuk air bersih di desa apa desanya Pak Yarno? Doro Oronggoha. Saya kemarin ini ke sana ke Tarantula dan ke Adonara NTB. Nah di desa Oronggoha ini butuh air. Air itu dari wakaf ibu bapak sekalian. Aku kirim ke sana, dibangunlah mobil satu, mobil tangki yang begitu. Udah sampai di sana. Itu di Pak Yarno. Mobil tangkinya di mana? NTT-nya di mana? Adonara. Bukan di Ali HP. Itu ngambil air itu tiap hari 2 kali. 10.000 liter. Tiap kali. Satu tetes yang mengalikan pahala untukmu. Masuk bulan Ramadan, si mobil itu ngangkut air kali 70 lipat pahala. Beruntung orang berwakaf itu. Allah ridho kepada orang seperti itu dan mendapat pahala besar dengan berwakaf. Allah mengampuni dosa-dosa. Bagaimana Allah mengampuninya? Karena dosamu ditumpuk oleh pahala. Melahirkan, 1 kali melahirkan 100 dosa. 2 kali 100 dosa. Siapa anak kelima? Gak ada. 5 masih muda, anak kelima. Alhamdulillah, Islamnya masih muda. Anak kelima berapa orang? 70. Berapa? 28 tahun, anak kelima masih muda sudah ahli surga. Gara-gara keluarga berencana, banyak orang menggugurkan kandungannya karena neraka. Allah ridho sama perempuan yang melahirkan, menyusui. Aduh, dia ada yang nikmat banget. Suaminya bekerja, mengaji, berdakwah, menafkahi istrinya, mendidik istrinya. Oh, karim. Sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan keluargamu sakinah mawaddah warahmah. Limpahi harta yang berlimpah, memudahkan ibadah, mudah-mudahan sering berkah untuk kita semua. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya dari Bapak tadi. Ada yang silakan. Ada yang bertanya. Amplopnya diisi, kalau nggak diisi bawa pulang, bisa transfer kalau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar lagi kita akan mengajarkan pilpres. Tentunya kita tidak jauh-jauh dari Pak Rizwan dan Pak Saudara Allah. Artinya bagaimana kita menyikapi pilpres yang akan agar kita tidak dijauhkan dari tuntunan agama kita, dan bagaimana tuntunan agama kita mengenai pola memilih atau cara memilih pemimpin yang bagus atau yang baik. Terima kasih Pak. Wah, ini ketaatan kepada Allah ya. Contoh Rasulullah ya. Kalau pemilihan dalam Islam itu ada memilih pemimpin, tapi pemimpin yang terpilih itu nggak perlu foto, sudah kelihatan kualitasnya, gitu. Dan pemilihan
Pemimpin dalam Islam itu walaupun dilakukan dengan pemilihan, belum jadi pemimpin dia kalau tidak dibaiat. Jadi sahnya pemimpin dalam Islam itu baiat. Abu Bakar Siddiq itu menjadi khalifah yang pertama ketika hari ketiga Rasulullah belum dimakamkan, waktu asar dibaiat jadi imam sholat. Nah saat itulah Abu Bakar menjadi khalifah. Jadi baiat. Bagaimana menyikapi pres itu apa? Presiden. Oh, kalau pemimpin kaum muslimin bukan presiden, khalifah. Beda. Kalau presiden pasti identik dengan demokrasi. Nah, kalau kerajaan identik dengan absolut, kekuasaan di tangan raja, hukum di tangan raja. Kalau komunis sama rata. Kalau Islam itu khas, khalifah itu khas. Kriterianya seperti apa pemimpin itu? Surah berapa itu ya? Atiullah wa atiur Rasulullah wa ulil amri minkum itu. Jadi kita mensikapinya gini. Ada nggak kriteria pemimpin? Yaitu 7 kriteria. 1, laki-laki, nggak boleh perempuan. Kenapa? Mafhum muwafaq, mafhum mukhalafah. Maka tidak ada dalam Al-Quran perempuan haram jadi pemimpin, tidak ada. Tapi orang yang mengkaji ilmu balaghah, mengkaji ilmu Islam, paham mafhum mukhalafahnya, perempuan nggak boleh itu. Wala taqrabuz zina. Nah ini ya. Dan janganlah kalian mendekati zina. Di sini ada mafhum muwafaqah. Dekat aja nggak boleh, apalagi. Nah itu muwafaqah. Kalau ini mafhumnya mukhalafah. Bahwa pemimpin itu 1 laki-laki, 2 balik, tidak boleh anak-anak. Kalau raja boleh anak-anak. Kalau pemimpin kaum muslimin tidak boleh, harus balik. 3 muslim, tidak boleh kafir. Gitu. Tidak boleh kafir. Dia harus muslim. 4 waras, sadar, berakal, tidak gila, tidak amnesia. Dia tidak lupa bahwa dia telah menjual negaranya, kemudian kampanye lagi. Dia lupa telah menjual negara. Dia lupa telah menyengsarakan rakyatnya, nyalon lagi. Enggak amnesia orang. Lupa kepada hukum Allah. Waras. 5, merdeka. Tidak dalam kasus. Dia tidak dalam kasus. 6, adil. Tidak ada keadilan selain Allah. Maka orang adil itu orang yang menjalankan hukum Allah. Itu. 6, 7, mampu. Orang mampu itu ya normal seperti saya ini, mampu bicara, mampu melihat, mampu mendengar. Karena imam kepala negara kaum muslimin atau khalifah itu harus menjadi imam sholat. Maka kalau dia bisu, nggak bisa dong. Kalau nggak mampu, nggak boleh. Ada nggak orang yang seperti itu di pilpres? Ada. Kalau saya lihat 4 orang itu calon dan wakilnya semua bisa sholat itu. Bisa. Kalau nggak bisa, dia pasti bisa belajar, itu bisa. Kalau yang Anda tanya pilpres itu. Masalahnya pemimpin itu atiullah wa atiur Rasulullah wa ulil amri minkum. Nah, ulil amri itu 7 tadi. Dia minkum dah. Minkum di sini bersama-sama kamu menjalankan hukum-hukum Allah, ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Nah, dia atiullah enggak? Ngajak kamu taat kepada Allah tidak? Mengajak bangsanya taat kepada Allah atau tidak? Mengajak bangsanya taat kepada Rasul atau tidak? Nah, kalau dia mengajak, bersama-sama kamu menjalankan apa? Kalau cuma taat ngajak sholat doang, tapi ekonominya enggak, ya enggak taat. Udhulu fisilmi kafah. Gitu. Jadi kalau dia cuma sholat aja, wirid aja, tahajud aja, itu masih bagian kecil saja dari Islam. Tapi ekonomi riba. Dan dia nggak ngajak taat kepada Allah. Maka di situ tidak atiullah wa atiur Rasulullah wa atiu lil amri, gitu.
wa ulil amri, dan ulil amri diperkuat dengan korinat minkum. Ulil amri yang kriteria 7 itu bersama-sama kamu, sholat 5 waktu, mengharamkan riba yang diharamkan Allah, menghalalkan jual beli yang dihalalkan Allah. Nah itu, kalau pemimpin itu tidak menjalankan hukum Allah, maka sikapmu adalah abstain, bukan golput. Kalau golput itu mendukung negara, memperjuangkan yang lain juga tidak. Jadi kamu tetap, kalau pemimpin ini memperjuangkan syariat, aku dukung dia. Kalau dia enggak, aku yang berjuang. Nah, gitu. Jadi tidak ada golput di situ. Sikap nggak boleh golput. Golongan putih itu kalau dibalikin berarti yang nyoblos golongan hitam dong. Maka tidak ada golongan itu. Maka kita wajib taat kepada pemimpin yang mengajak taat kamu kepada Allah, yang mengajak kamu taat kepada Rasulullah, dan dia bersama-sama kamu sholat berjamaah, mengharamkan riba, ya, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itulah kriteria pemimpin. Sikap kita dalam hal seperti ini menasihati atau meninggalkan. Jangan katanya, karena saya tidak punya deteksi, maka saya tidak akan menjelaskan 2 orang itu bagaimana, 4 orang itu seperti apa. Gampang menjelaskan. Nanti kampanye lagi kan? Enggak lah. Enggak. Anak kecil juga tahu enggak. Oke, yang dari Parung Panjang udah datang. Saya mau ke sana nih. Baik, acara saya sampai jam 9. Saya mau ke Parung Panjang. Senang sekali Bapak Ibu sekolah ya. Banyak wajah-wajah baru, subhanallah. Ini pasti mudah-mudahan senantiasa karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bukan karena hari mungkinnya, bukan. Saya sampai dipuji-puji sama Kiai Haji Zanul, ya, Zanul Munir, orang yang tidak pernah absen. Saya juga bingung, kok nggak pernah absen gitu. Kok aku selalu tepat janji gitu. Oh gitu ya. Oh begini tuh. Apakah hidayah itu gitu. Makanya terus di situ. Kemarin saya mau pergi haji, nggak jadi. Ngaji lagi, hajinya nggak jadi tuh. Tapi umroh kan jadi loh. Betul ya. Ini tahdus binikmat aja. Sebelum berangkat umroh, saya sudah lunasi pembayaran untuk berlima. Saya gratis, yang 5 bayar. Istri, anak, mertua. Masih kurang 47 juta. Bingung dari mana? Terakhir stok, kapan besar? Kalau bisa itu stok 10 hari sebelum keberangkatan. Tak itu 5 hari lagi dong. Dari mana? Istriku bilang sabar Bi, iya sayang. Mertuaku udah mau jual gelangnya, mau jual tanah mendadak kalau bisa. Adikku dari Bandung telepon pada hari 1 hari sebelum hari ketentuan. Bi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumah teh laku. Alhamdulillah, berarti ada duitnya kan gitu. Oh gitunya, oh, alhamdulillah itu udah gitu mah. Waduh, mau sujud mau gimana sekarang alhamdulillah ya. Itu rumah orang beli gak jadi. Kita kan bikin rumah tapi di gunung. Mau dibeli orang gak jadi dulu. Ya udah, orang itu memutuskan gak jadi. Tiba-tiba balik lagi. Kita mau beli kalau dikurangin 15 juta. Sampai kurangan, enggak sekalian. Kirim duit mah. Berangkat ke Mekah. Alhamdulillah. Kenapa? Anak-anakku gembira. Abi, kita kan tinggal 2 minggu lagi ke Mekah. Iya sayang. Aduh, kalau nggak jadi gimana? Anak perempuan aku sendiri gini. Bukan ibunya, anaknya. Anak yang laki juga gitu. Mendoa mertuaku juga begitu. Ya Allah, hati-hati. Doa orang tua termasuk mertua dikabul. Doa anak mudah-mudahan dikabul. Kayaknya aku berangkat juga ke sana. Terus walau sampai di rumahnya 3 kali.
muter-muter, lecet berdarah-darah. Oh, nggak mampu aku ternyata. Ada titik gitu. Banyak kuat, ya kuat, didorong sama anakku. Anakku yang laki, tapi aku bisa baca-baca. Kata istriku, sabar bi, nggak usah nafsu. Oh iya, Ustaz juga suka nafsu. Aduh, itu harus dinikmati. Jadi jangan takut ya, masalah rezeki, masalah kesempatan dan sebagainya. Mengharap kepada Allah, mencintai Allah dan mengharap ampunannya, pahala dan ridhonya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi